Halo teman-teman, kembali lagi bersama Kamar Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Killing of a Sacred Deer. Adalah sebuah film drama horor misteri yang tayang perdana pada 22 Mei 2017 di Festival Film Cannes. Skenario film ini ditulis oleh Yorgos Lanthimos dan Eftimis Filippo, yang kemudian digarap oleh Yorgos. Berdurasi 121 menit, film ini menceritakan kisah seorang dokter bedah jantung bernama Stephen Murphy dengan kehidupan yang sempurna dan bahagia bersama keluarganya, hingga seorang pria remaja meneror hidup dan rumah tangganya disebabkan dendam masa lalunya. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, saya tak bosan-bosan mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan kalian untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun pengalaman menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan jantung manusia yang masih berdenyut dengan menggeliat di atas meja operasi, sementara tangan-tangan ahli menjahit setiap sisi yang terbuka. Seorang dokter bedah bernama Stephen keluar dari ruangan operasi bersama temannya yang merupakan ahli anestesi bernama Matthew. Mereka baru saja menyelesaikan tugas terakhir mereka hari itu. Selesai melakukan operasi, hari masih siang ketika Stephen pergi ke sebuah kafe dan menemui seorang remaja lelaki bernama Martin yang merupakan anak dari mantan pasiennya. Ayah Martin tidak selamat di meja operasi ketika Stephen menanganinya. Itulah alasan Stephen menemui Martin. Ia merasa iba pada Martin yang kehilangan ayahnya sendiri. Pada pertemuan pertama mereka, Stephen menghadiahi sebuah jam tangan yang sangat bagus. Martin memeluk Stephen karena merasa bahagia dan berterima kasih atas hadiah itu. Di luar rutinitasnya sebagai dokter, Stephen yang telah berkeluarga menjalani kehidupannya yang harmonis dan bahagia. Ia memiliki seorang istri cantik yang juga bekerja sebagai dokter di klinik. Putra-putrinya cerdas dan menawan. Mereka tinggal di lingkungan yang mewah dengan rumah yang megah. Hidupnya terlihat sempurna dan damai, tetapi Martin seolah ingin mengusik kedamaian dan kebahagiaan itu. Di hari berikutnya ia ke rumah sakit untuk menemui Stephen yang menjadi agak gelisah karena kedatangannya. Bahkan karena tak ingin ada orang yang mengetahui siapa Martin sebenarnya. Pada Matthew pun Stephen berbohong dengan memperkenalkannya sebagai teman putranya Bob. Tiap pertemuan dengan Martin selalu dirahasiakan oleh Stephen dari istri dan anaknya. Hingga di pertemuan mereka yang ketiga, ia menawarkan Martin untuk bertamu ke rumah. Tawaran yang langsung disambut oleh Martin. Ia datang keesokan hari membawa sebuket mawar untuk Anna, istri Stephen, dan 2 bingkisan kecil untuk Bob dan Kim. Kedatangan Martin disambut baik oleh keluarganya, terutama Kim yang tampak menyukai Martin sejak pertama ia melihatnya. Anna pun senang dengan keberadaan Martin. Di matanya, Martin adalah anak yang baik, tetapi Stephen berbohong ketika Anna bertanya penyebab kematian ayah Martin. Pada Anna, ia mengaku bahwa ayah Martin mengalami kecelakaan dan tewas di tempat. Perbincangan itu selesai ketika ponsel Stephen mendapat panggilan masuk dari Martin yang agak memaksa mengundang makan malam bersama ibunya. Merasa tak enak untuk menolak undangan itu, akhirnya Stephen pun datang. Ia merasa sangat canggung di rumah Martin. Apalagi setelah Martin pamit tidur lebih dulu dan meninggalkannya berdua dengan ibu Martin. Makan malam itu berakhir dengan suasana yang tidak begitu nyaman. Keesokan hari, Martin tiba-tiba sudah berada di ruangan Stephen dan mengeluhkan bahwa dadanya sakit. Ia merasa khawatir karena keluarganya memiliki riwayat penyakit jantung yang turun-menurun. Namun, setelah diperiksa oleh Stephen, keadaan Martin masih sangat baik dan sehat, sehingga Stephen merasa bahwa itu hanya alasannya saja untuk menemui dan mengganggu Stephen. Martin mengundang Stephen untuk makan malam bersama lagi, yang kini dapat ditolak dengan baik. Bahkan Stephen mengatakan pada Martin untuk tidak lagi berusaha menjodohkannya dengan sang ibu karena ia telah berkeluarga dan sangat mencintai istri serta anak-anaknya. Hidup Stephen kini merasa tak tenang akibat kehadiran Martin yang mulai menerornya dengan banyak panggilan telepon serta berusaha untuk terus menemuinya. Stephen tidak menceritakan semua kejadian itu pada Anna karena berpikir akan menimbulkan masalah bagi rumah tangganya. Ia berusaha menghindari Martin sebisa mungkin. Tetapi sayangnya, Martin justru mulai mendekati Kim yang mengaku bahwa Martin menjemputnya setelah latihan paduan suara. Keanehan mulai terjadi di hari berikutnya. Setelah Stephen menolak untuk menemui Martin, Bob mendadak lumpuh. Ia tak bisa menggerakkan kakinya sama sekali.
Mendengar hal itu tentu saja membuat Steven langsung panik dan bergegas membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dari ahli syaraf. Bob kembali normal setelah pemeriksaan itu dan dinyatakan baik-baik saja. Sayangnya, belum sempat ia keluar dari rumah sakit, kakinya kembali lumpuh dan Bob terjatuh. Keanehan itu membuatnya harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit untuk diteliti apa yang sebenarnya terjadi. Sementara di saat yang sama, Kim sedang berboncengan dengan Martin menikmati jalan raya yang lengang di malam hari. Steven dan Anna tidak mengetahui bahwa Kim mulai sering pergi bersama Martin. Keesokan pagi, Martin tiba-tiba sudah berada di ruang rawat Bob. Ia mengajak Steven untuk berbicara di kafetaria rumah sakit. Martin memberinya sebuah pisau lipat Swiss Army sebagai hadiah atas kebaikannya. Di sana pula ia menjelaskan pada Steven bahwa ia ingin keadaannya seimbang. Martin telah kehilangan ayahnya yang sangat ia sayangi. Maka sebagai gantinya, ia ingin Steven kehilangan salah satu anggota keluarganya yang harus dipilih. Jika tak segera memilih, maka semua anggota keluarganya akan mati. Martin menyebutkan 3 tahapan yang akan terjadi pada anggota keluarganya jika Steven tidak cepat menentukan pilihan. Yang pertama, akan mengalami kelumpuhan seperti yang terjadi pada Bob. Yang kedua, ia akan kehilangan nafsu makannya hingga titik kelaparan. Yang ketiga, mata yang berdarah. Serta yang terakhir adalah mati. Steven menganggap itu agak tidak masuk akal dan tidak menanggapinya dengan serius. Namun hal itu membuatnya kesal dan meminta petugas keamanan membawa Martin pergi. Sepeninggal Martin, Steven yang kembali ke kamar rawat menjadi semakin kesal karena Anna mengatakan bahwa Bob tidak mau makan karena belum lapar. Meski Steven telah memaksanya untuk makan dengan menjejalkan donat ke mulutnya, Bob tetap memuntahkannya. Kim yang ditinggal sendirian di rumah mulai sering bertemu dengan Martin yang ia undang ke rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Tidak seperti Anna dan Bob yang tidak mengetahui apa-apa tentang masalah Steven dan Martin, Kim telah mengetahuinya dari cerita Martin. Ia merasa bersalah atas kesalahan yang diperbuat ayahnya. Anna dan Steven masih disibukkan dengan pemeriksaan Bob yang tidak menemui titik terang dan penyebab kelumpuhannya. Semua dokter yang menanganinya pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada Bob. Steven yang frustasi memaksa Bob untuk bangkit dan berjalan kembali. Tetapi Bob benar-benar tidak sanggup melakukannya. Kakinya tidak mampu digerakkan sama sekali. Masalah kelumpuhan Bob belum selesai dan masih menjadi tanda tanya. Namun, masalah baru kembali datang dari Kim yang mendadak mengalami kelumpuhan serupa Bob saat sedang berlatih paduan suara. Tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan seluruh nyawa keluarganya, Steven pun diam-diam pergi ke rumah Martin. Ia marah dan berteriak-teriak, namun tak ada jawaban atau orang yang keluar menemuinya. Usahanya yang satu ini menjadi sia-sia. Sepulang dari rumah Martin, Steven yang mulai putus asa dan dihantui kecemasan akhirnya bercerita tentang Martin dan kematian ayahnya pada Anna. Hanya saja, ia tidak mengetahui kesalahan yang diperbuatnya saat melakukan operasi. Justru Steven menyalahkan Matu atas kematian tersebut. Hari-hari berlalu dan banyak dihabiskan oleh Steven juga Anna untuk menjaga anak-anaknya di rumah sakit. Suatu hari, Martin menelpon Kim yang mengatakan bahwa ia berada di parkiran rumah sakit serta meminta Kim untuk berjalan ke arah jendela agar bisa melihatnya. Awalnya Kim merasa itu hal yang tidak mungkin sama sekali mengingat kakinya lumpuh. Namun, keajaiban terjadi padanya. Kim bisa berjalan untuk sementara waktu. Namun, begitu Martin menutup teleponnya, Kim lumpuh kembali. Melihat kejadian itu, Anna menjadi paranoid terhadap Martin. Ia memberanikan diri untuk mengunjungi rumahnya. Anna berhasil menemui Martin. Sayangnya Martin memberikan cerita palsu tentang Steven yang menggoda ibunya. Cerita itu benar-benar memicu kemarahan Anna dan menjadi sangat sentimen dengan Steven. Situasi tidak menjadi lebih baik. Anak-anak yang tidak diketahui penyebab kelumpuhannya dan tidak ditemukan tanda-tanda bahwa mereka sakit, akhirnya dipulangkan ke rumah. Anna telah mengetahui tentang kasus kematian ayah Martin dari cerita Metu padanya. Setelah semua itu, rumah tangga Steven dan Anna tak lagi harmonis. Suatu malam mereka bertengkar disebabkan sentimen Anna atas cerita bohong Martin tentang hubungan Steven dan ibunya. Kondisi yang menekan itu membuat Steven pun ikut terpicu amarahnya, hingga membuat ia mengacak-ngacak dapur. Setelah pertengkaran itu, pagi harinya Steven membangunkan Anna dan memintanya untuk ikut ke basement. Martin terikat di sana dengan wajah lebam. Anna terdiam melihat keberadaannya dan langsung pergi kembali setelah Steven memintanya. Di basement itu, Martin mulai berbicara kembali dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menjadi pembunuh. Steven lah yang melakukan semuanya. Ucapannya itu memicu amarah Steven lagi. Ia memukul Martin dengan sangat keras hingga mulutnya berdarah.
Tetapi kemudian Martin menggigit lengan Stephen hingga kulitnya terkelupas. Dan hal tersebut akhirnya Martin menjelaskan maksudnya perihal pembalasan. Ia menggigit sendiri lengannya hingga kulitnya terkelupas untuk menunjukkan bagaimana bentuk keadilan baginya, bahwa luka harus dibalas dengan luka yang sama pula. Anna yang sedang berada di garasi langsung lari menuju basement begitu mendengar suara letusan senapan dari dalam. Stephen menembak kaki Martin dan berteriak mengancam akan membunuhnya. Sayangnya, ucapan Martin membuat Anna segera menahan tindakan Stephen, karena jika ia membunuh Martin, maka Anna, Kim, dan Bob akan ikut mati bersamanya. Stephen menahan amarahnya karena alasan tersebut. Sementara di kamar anak-anaknya, Kim yang sedang merokok di dekat jendela berbicara pada Bob dan sudah dapat memprediksi kematian adiknya. Bob sendiri sudah dapat merasakan bahwa sebentar lagi ajal akan segera menjemputnya. Dengan menyeret kakinya yang lumpuh, ia merangkak di lantai dan mengambil gunting di lemari untuk memotong rambutnya sendiri, mengingat bahwa ayahnya pernah meminta ia untuk memotong rambut. Selesai dengan rambutnya, ia merangkak kembali menghampiri Stephen dan menunjukkan rambut barunya. Bob mulai merangkak lagi dan berkata ingin menyiram tanaman seperti biasa ditugaskan padanya. Cepat-cepat Stephen menahannya serta berkata bahwa ia sudah melakukannya. Pandangannya sedih memandang Bob yang sibuk bercerita bahwa keinginannya untuk menjadi dokter mata berubah. Ia ingin menjadi dokter bedah jantung seperti ayahnya. Semua yang dilakukan Bob hari itu benar-benar membuat pikiran Stephen menjadi lebih kalut. Ia menangis sambil memeluk lututnya sendiri di luar rumah. Satu hari, Stephen pergi ke sekolah anak-anaknya dan menanyakan bagaimana prestasi serta sikap Kim dan Bob pada kepala sekolah. Ia bertanya jika diharuskan memilih salah satu, mana yang akan dipilih oleh kepala sekolah. Namun, kepala sekolah tersebut tak bisa menjawabnya. Sementara di rumah, Anna pergi ke basement bersama Kim dan Bob untuk membersihkan luka-luka di lengan dan kaki Martin. Selesai mengganti perban yang membalut lukanya, Anna bersujud serta mencium kedua kaki Martin. Tengah malam, Kim merangkak diam-diam dan menemui Martin untuk memohon kakinya disembuhkan. Tetapi sayangnya Martin tidak mendengarkan permintaannya. Stephen yang mengecek keadaan anak-anak panik begitu melihat tempat tidur Kim kosong. Ia sibuk mencari di seluruh rumah namun tidak menemukannya. Maka ia dan Anna mulai mencari di luar rumah. Kim ditemukan sedang merangkak di trotoar hingga tangan beserta lututnya terluka. Mereka membawanya pulang. Selama luka-lukanya dibersihkan oleh Stephen, Kim meracau, meminta agar Stephen membunuhnya saja untuk menyelamatkan nyawa adik dan ibunya. Tak kuasa mendengarnya, Stephen hanya mencium pipi anak gadisnya tersebut untuk menenangkannya. Pulang dari rumah sakit setelah mengambil susu formula untuk anak-anak, Stephen teramat marah pada Anna karena membebaskan Martin. Anna tidak banyak menjawab dan memberi penjelasan selain berkata bahwa keadaan tidak akan berbeda dengan ada atau tidak adanya Martin di rumah mereka. Tekanan di rumah semakin terasa setelah Bob mengeluarkan darah dari matanya. Kim berteriak memanggil ayahnya memberitahukan bahwa Bob mulai sekarat. Kini Stephen tahu bahwa ia tak lagi memiliki banyak waktu dan pilihan selain membunuh salah satu di antara istri dan kedua anaknya. Stephen mengumpulkan mereka semua di ruang tamu. Tubuh dan mulut mereka terikat lakban. Kemudian Stephen menutup kepala mereka menggunakan sarung bantal. Mereka ditempatkan di 3 sudut berbeda, sementara Stephen yang memegang senapan berdiri di tengah-tengah mereka. Ia menutup wajahnya dengan Henny Head, kemudian berputar untuk menentukan siapa yang terkena tembakan. 2 tembakan terlepas tanpa mengenai siapapun. Agak ragu, Stephen mulai putarannya kembali dan melepas tembakan ketiga yang mengenai putra bungsunya. Bob mati dengan peluru yang mengenai dadanya. Kini, hidup Stephen dan Martin telah impas dengan kematian di masing-masing pihak. Martin mendapat apa yang disebutnya keadilan. Setelah kematian Bob, mereka tidak sengaja bertemu kembali di kafe yang sama saat Martin dan Stephen pertama kali bertemu. Kim tak henti-hentinya memandangi Martin dari jauh. Bahkan setelah orang tuanya mengajak ia pergi dari kafe tersebut. Lalu, film pun selesai. Secara jujur, saya tentu akan mengatakan bahwa film ini memang sangat disturbing di beberapa adegan. Bahkan sejak awal mula filmnya pun hal itu sudah ditunjukkan oleh Yorgos. Namun, terlepas dari betapa disturbingnya, The Killing of a Secretary merupakan sebuah film dengan plot yang hebat, penuh metafora yang brilian, indah, dan intens. Satir sosial pun banyak diselipkan di film ini mulai dari menit-menit awal.
yang secara keseluruhan menggambarkan bagaimana keadilan dan hukuman bekerja di sebuah lini kehidupan, serta memaknai bagaimana manusia terkadang bertindak seolah-olah ia adalah Tuhan yang dapat menentukan benar dan salahnya sendiri. Mungkin akan sedikit membosankan pada awalnya karena film ini berjalan dengan tempo yang sangat lambat, tapi saya rasa setimpal dengan banyak ketegangan yang diberikan, terutama pada klimaksnya. The Killing of a Secretary adalah film yang sangat unik dan sangat layak untuk kalian tonton, setidaknya satu kali dalam hidup kalian. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir, dan juga terima kasih untuk kalian yang menanti-nanti konten dari Kamar Film. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan merdeka.